Ya. Nah, Oh, ini namanya apa, Pak? ini Akang Teteh tahu nggak ini? Saya zaman kecil, ini kalau kita mandi di hutan, di sungai, tidak ada sabun, ini pakai ini. Daunnya ini nanti masukin air, dikocok-kocok, ini berbusa, bisa jadi pakai sabun. Oh. Ini jenisnya harendong. Harendong tuh ada yang daunnya seperti ini berbulu, tapi tidak gatal. Ada juga yang lebih tebal. Nah, dua-duanya enak. Ini ada buahnya. Wih, dirangkas banyak tuh di Lebak. Iya, nah ini buahnya dan ini enak. Kan ada lagunya. Orang Sunda tuh tahu harendong, buah harendong. Nah ini buahnya. Kampung Harendong. Halo Akang Teteh, saya mau lihat proyek pembangunan peternakan di Bojong. Namun sebelumnya kita makan dulu. Ini ada rumah makan nasi Bu Atik. Ini kalau orang yang suka masakan Sunda, lalap, sambal, aneka makan, di sini tempatnya. Ini di daerah Sempur Sawit, perbatasan dekat antara Purwakarta Bandung. Ya, kita makan. Wah, di mana kita, Pak? Kita baru sampai di lokasi proyek, tapi kita nggak usah ke kantor dulu. Kita mau lihat aja dulu ke sini, nggak apa-apa. Ya, kita mau lihat. Ini adalah. Ya, nanti kita ke sana. Kita masuk hutan nih, Pak. Iya. Wah. Depo. Wow. Ini ngurus apa gimana sih, Pak? Ini melakukan cut and fill. Jadi tanah yang agak tinggi kita kupas, kemudian kita taruh di tempat yang lebih rendah. Begitu. Kalau boleh tahu emang ini rencana buat apa, Pak? Ini kita mau bikin peternakan ayam, tapi pembibitan. Oh, pembibitan. Ya, pembibitan. Jadi bibit anak, bibit ayam. Nanti kita lihat di sana lah. Nanti saya ketemu sama ini manajer proyeknya nanti. Berapa hektar nih, Pak? Ini yang mau kita bangun kandang nih sekitar 60 hektar. 60 hektar. Ya, kebayang nggak 60 hektar? Wah, gede, Pak. Iya, bukan gede lagi lah. Ini gede. Jadi ini maksudnya buat pengawinan ayam ya, Pak ya? Pembibitan. Kira-kira selesainya berapa lama nih, Pak? Ini kita rencana ngebangun mungkin sekitar ya setahunan lah. 1 tahun. Luas banget ya, Pak? Iya, luas ini. Daerahnya indah nih, bukit-bukit. Iya. Tapi yang di bawah itu udah jadi apa, Mas? Enggak, yang di bawah itu kantor kita sementara lah, base camp. Jadi kita punya base camp di bawah, ada yang nempatin, ada security juga di sini. Ya, ada yang jaga lah. Kan kita harus jaga tanah-tanah kita kan, batas-batasnya segala macem kan begitu. Iya. Ini untuk kayak izin segala kalau kayak gini-gini gimana sih, Pak? Perizinan tentu yang namanya bikin usaha harus ada perizinannya. Misalnya gini, terkait dengan lokasi, kita harus tahu master plan-nya misalnya di kabupaten mana. Ya. Kalau kita misalnya mau bikin peternakan atau perkebunan atau industri, itu harus ada master plan-nya dari pemerintah daerah. Mana daerah industri, mana daerah perkebunan, mana daerah peternakan. Nah, ini adalah salah satu kecamatan di Bojong yang diperuntukkan untuk industri peternakan perkebunan. Maka kita ambil, kebetulan ada lahan di sini. Nah, ini kita jadikan sebagai tempat peternakan, begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, tentu perizinan juga harus dilakukan. Ya kan, namanya usaha, harus ada izin usahanya, izin segala macam lah, tek-tek bengek. Wah. Mana? Itu kan udah jauh banget, Pak, dari jalan raya ya. Kenapa sih harus ke dalam gini, Pak?
Ya kembali karena lahannya ada di sini, ke jalan raya sebenarnya nggak terlalu jauh juga. Yang kedua, karena ini peternakan kan nggak boleh juga ada di lingkungan masyarakat, nggak boleh. Oh gitu. Iya dong, masa peternakan itu harus jauh dari perkampungan, ya kan? Walaupun karena kan disinyalir ada juga misalnya yang peternakan tradisional atau apapun kan yang apa? Cara pengelolaannya kurang bagus kan bisa menimbulkan bau segala macam. Tapi kalau ini tidak, karena kan kita pakai alat, pakai segala macam lah, pakai exhaust segala macam, ya. Nanti kita lihat lagi ya. Oke. Wah, ini ada siapa coba? Wah, ini salah satu pimpronya. Wah. Nah, Saya lupa bawa sepatu bot. Aduh. Ini Pak Nabia. Wah, ini pengusaha peternakannya ini. Pimpronya beliau. berarti ntar yang akan meneteskan ayam beliau berarti. Wah, beliau yang tanggung jawab lah. Beliau direktur operasionalnya ini nanti. Ya kan? Si Pak RT mana pamannya? Suruh ke sini lah. Pak itu yang security kita. Alat berat berarti ada berapa di Pampang? Nggak tahu alat berat baru berapa? 3. Tiga ini aja ya? Yang fibronya rencana tuh minggu atau apa saja? Ini yang posisi tahap pertama kan ya? Ya. Yang di awal ya? Oke, yang di awal. Saya lupa bawa gambarnya. Kemarin kan dirubah lagi Vantis. Saya rubah set plan-nya tuh. Ke jalan ya? Jadi masalah, makanya saya rubah. Jadi sekarang lajur ke sana semua, Pak. Oh, ngelajurnya ke sana. Sana semuanya dilepas ke sana si blowernya. Iya, ke arah situ ya, ke arah yang turun. Betul. Om El, Ya. nih kita cek, kita tanya nih nanti yang megangnya. Kapasitas kita berapa, Pak Nabia? Kapasitas seluruh Yang ini, ya, yang di sini. 160.000, Pak. Per Total. per tahun kapasitas bibit yang dihasilkan. Ya, kandangnya, kapasitas kandang kan. Itu untuk 16 kandang kan, satu kandang 10.000. Berarti 160.000. Ya. Menghasilkan berapa bibit per tahun? Berapa anak? Kurang lebih berapa juta ekor? Kalau misalnya hitungnya kan gini, kalau kita kan satu periode, Pak, itu 65 minggu. 65 minggu itu satu ekor itu rata-rata ya 125 lah Per ekor. per ekor. Jadi kita Kali 160.000. enggak. Sorry, itu kan sepasa. Ini ya. Ya betul. Berarti kalau misalnya anggap oleh kita 10% berarti bilang 160.000 ekor ya. 10%-nya 16.000-nya, berarti sekitar ya 17.000 lah, Pak. 17.000-an. Per? Enggak, 17.000 dikali 125. Oh iya, 17.000 kali 175. Itu satu periode. Satu periode, iya. Keseluruhan. Nanti kita mau distribusikan kemana aja nih? Bibit nih. Anak ini. Ya diserap sendiri, Pak. Iya, yang Serap sendiri dapat. yang grup kita aja ya. Ya grup kita aja itu udah keserap. Ada di lokasi mana aja? Hampir seluruh, Pak. Di mana? Kuningan, Dengan Tasik, Cirebon, ya, Bogor, Garut. Ya. Udah berjalan ya Pak ya? Iya, kita sudah ada jaringan peternak pembesaran kan kita sudah ada di Kuningan, di Garut, di Bogor, di Tasik, di mana lagi dong? ya. Di sini juga ada ya. Majalengka, jadi banyak. Jadi Purwakarta belum ini. Purwakarta belum masuk pada kita, Pak Tis. Belum dimasukkan ke sini, baru ya daerah-daerah ini aja. daerah yang sudah kita bina aja yang sudah itu ya. Baik. Jadi kita sudah punya banyak peternaknya sebenarnya di berbagai daerah di Jawa Barat. Jadi ini kan tinggal kita distribusikan saja dari anakan dari sini. Dan pasarnya sudah ada juga ya Pak? Sudah ada, itu sudah ada. Di pasar lagi? Iya, kita kan sudah punya pasar sendiri kayak begini kan. Kenapa kita kembangkan misalnya di blok sana kita pernah lihat perkebunan. Nah itu karena pangsa pasarnya juga sudah ada. Kita bikin kebun juga besar. Kenapa di sini kita bikin khusus pembibitan? Karena kita pangsa pasarnya untuk pembesarannya juga sudah ada di berbagai daerah kan gitu. Dari sini kita kemana nih? Ke Mesa gimana? Ya
nanti kita lihat ke mes. Ini yang paling penting, ini ekonomi bergeliat. Ya kan, dengan adanya misal di sini peternakan pembibitan, masyarakat di sekitar sini kan jadi ada kegiatan. Misalnya kita pembukaan begini, ya kan, kita libatkan dari mulai unsur pemudanya, karang tarunanya, ya kan, pemerintahan setempatnya, ya kan. Nanti setelah operasional kan pasti juga melibatkan kebutuhan tenaga kerja, ya kan, untuk memeliharanya, untuk pembersihannya, segala macam kan pasti ada. Nah ini kan untuk menyerap tenaga kerja di sini, sehingga ini perkampungan yang tadinya terisolir jauh kan ke kota. Nah sedikit-sedikit kan akan terangkat karena banyak orang yang dipekerjakan nanti di sini, ya kan. Jadi masyarakat walaupun di desa, gitu ya, di kampung apa masih bisa bekerja ya Pak? Oh iya betul, dan nggak mesti harus lulusan, misalnya syaratnya harus SLTA, nggak perlu. Hanya level-level tertentu, ya kan. Tapi kalau misalnya untuk yang memelihara kandang segala macam kan cukup mau SMP, maulah hanya lulusan SD juga bisa kan begitu. Wah, ini bagus. Yang paling penting kan dia jujur, mau bekerja keras. Iya. Nah kalau orang sini lingkungan itu pasti harus punya keuntungannya plus. Apa plusnya? Dia nggak jauh dari rumah, nggak perlu transport, bisa cukup jalan kaki. Nggak perlu ngekos. Nggak perlu ngekos. Bener. Makan sudah ada di rumah. Betul. Anak istri ada di rumah. Betul. Artinya apa? Harusnya lebih produktif. Betul. Nah, bagi perusahaan produktivitas itu adalah nomor satu, kan begitu, ya. Jadi selain ada itu, selain melihat ekonomi, sekaligus juga meningkatkan ke SDM ya Pak? Betul, betul, betul. Tanahnya bagus ya, bagus banget tanahnya. Baru Ini tanah super nih merahnya. daripada bikin di pabrik, di tongkrongan wae mual ngeuna. Jadi mah katanya ngabalikeun ke tekannya ormas. Asal jangan perih ya gitu. Bekerja mah yang penting tapi enjoy. Ya. Dan izin itu kita semua kita pajak ada yang buat ya nggak apa-apa lah, tinggal bagi-bagi aja atur-atur. Itu apa emang? Anu amis delin? Amis. Pemirsa nih, Akang Teteh apal nggak ini buah apa? Oke. Ini adalah buah liar jenis anggrek-anggekan. Ini pohonnya. Kalau kita ada buah yang manis itu tebu. Ini manisnya lebih dari tebu. Ini di sini namanya apa nih? Ramasi. Hah? Ramasi. Kalau di daerah sini ya, di daerah Purwakarta, Subang, Terawang, Ramasi. Tapi ini adanya di daerah pegunungan. Kalau di daerah yang lain, ini juga namanya lain lagi. Ini rasanya manis sekali. Jadi habis makan ini, itu minum bergelas-gelas pun masih tetap manis. Manis banget. Kalau di daerah Banten namanya parasi. Di sini Ramasi. Di Banten ini parasi. Ini bagi orang-orang Banten yang suka ke hutan, yang umurnya sudah di atas 20-30 tahun saya pasti tahu. Apalagi yang sudah dewasa. Ini parasi dan ini manis sekali. Oke. Nah, setelah ini bisa kita minum bergelas-gelas, masih manisnya nggak hilang. Oh. Bisa nyobain kali? Nah, coba cariin lagi. Oke. Hujan Pak. Kita parkirin. Nah, ini masih ada yang matang, coba cariin. Tadi itu manis Pak? Banget yang matang. Jadi kalau hutan tuh harus tahu mana pohon buah yang bisa dimakan, mana yang tidak, ya kan? Mana yang pohon beracun. Nah, Oh ini. Bentar. pencet makan. Pencet apa yang gini? Iya, sob. Ya. Nah, Oh ini namanya apa? ini Akang Teteh tahu nggak ini? Saya zaman kecil ini kalau kita mandi di hutan, di sungai, tidak ada sabun,
Ini pakai ini. Daunnya ini nanti masukin air, dikocok-kocok. Ini berbusa, bisa jadi pakai sabun. Oh. Ini jenisnya harendong. Harendong tuh ada yang daunnya seperti ini berbulu tapi tidak gatal. Ada juga yang lebih tebal. Nah, dua-duanya enak. Ini ada buahnya. Oh ya, dirangkas banyak tuh di Lebak. Iya. Nah, ini buahnya dan ini enak. Kan ada lagunya. Orang Sunda tuh tahu harendong, buah harendong. Nah, ini buahnya. Kampung Harendong ini ternyata ini. Manis juga. Ini manis. Dan ini kan menjadi tinta alami warnanya, lihat. Oh, oke. Gitu ya. Ini manis, ini harendong. Ini pakis nih, tahu nggak nih? Ini jenis pakis. Yang kalau yang muda ini bisa disayur. Ini jenis pakis sayur. Nah, ini adalah di sayur, di supermarket suka ada. Ini jenisnya pakis ini, yang di sayur. Kalau banyak ini dikasih sayur, dioseng dengan combrang atau dengan honje. Wah, ini luar biasa. Nah, di hutan itu jadi harus tahu mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Ya, betul ya, Pak ya? Betul sekali ini. Oke, terima kasih ya. Sip. Keren. Bantu nanya. Sebelah hijau lah. Hamis wae. Mantap. Oh iya, Pak, ya kan? Nggak apa-apa, lanjut aja ngobrol. Perkiraan kan nanti yang kandang ya, Pak. Oh, yang Kandang. Di kandang. Oh, Masing-masing. sip lah, lanjut. Ya, ya, ya. Pak Dibe masih sampai sore? Ya, sebentar. Saya mah langsung jalan ya. Siap, Nun. Oke. Semoga sukses. Amin, Nun, Pak Haji. Jangan terlambat lah. Supaya proyeknya kan juga. Haji. Iya. Ya, kalau Kan misalnya ini kita. pasti kontak Pak Haji. Iyalah, sip ya. Sukses ya. Nginep di sini kan? Siapa yang nginep? Saya, Pak, udah jadi penunggu. Saya makhluk nanon kan? Alhamdulillah, udah lulus. Iyalah. Ya udahlah. Yang paling penting aman, sehat ya, semangat. Oke, sip. Nun ya. Yuk, assalamualaikum. Ya, Akang Teteh, saya sudah selesai lihat lokasi yang lagi kita bangun peternakan pembibitan ayam. Ini di daerah Bojong, Sawit lah ya. Kabupaten Bandung. Ya, antara Purwakarta Bandung. Ini daerahnya asli sekali. Cuma nih pas kita mau pergi lagi nih hujan. Nggak apa-apa, kita tunggu sebentar. Semoga ini menjadi sebuah contoh inspirasi bagi para pengusaha, calon pengusaha. Marilah kita pasca pandemi ini kita bergerak ekonomi. Ya kan, kita pun sebagai yang ngurus perusahaan juga harus bergerak. Masyarakat harus terus hidup dan berkembang, kita juga harus melayani masyarakat, itu yang lebih penting. Ya kan, kita membangun ekonomi, membangun kandang, membangun peternakan, ini juga salah satu upaya kita dari para pengusaha untuk menggerakkan ekonomi. Nanti akan banyak pekerja, ada distribusinya, segala macam lah. Itu yang paling penting. Nanti kapan waktu kita lihat lagi ke beberapa pabrik yang ada di tempat saya, nanti kita sambil lihat bagaimana proses produksi, bagaimana teman-teman karyawan, bagaimana para manajer mengelola perusahaan. Itu yang paling penting. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.